Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Nuraini. Jadi di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai DHCP ARP, yang dimana terkait dengan bab mikrotik MTCMA. Dan sebelum itu saya meminta untuk like, comment, dan subscribe ya. Selamat menonton. Baik, jadi kita ke pembahasan pertama yaitu mengenai DHCP konsep. Nah, jadi DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. DHCP ini juga terdapat running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan ya teman-teman. Kemudian untuk DHCP konsep ini adalah terdapat 3 jenis type pada DHCP. Di antaranya yang pertama yaitu DHCP server. DHCP server ini fungsinya sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Kemudian untuk DHCP klien itu adalah sebagai penerima layanan DHCP dari server. Nah, untuk yang terakhirnya itu adalah DHCP relay atau penghubung layanan DHCP server ke klien. Inilah yang dinamakan konsep dalam DHCP konsepnya. Kemudian lanjut kita ke DHCP type-nya, masih mengenai DHCP type. Jadi untuk DHCP server itu saya ingatkan ya, adalah yang pertama untuk penyedia layanan DHCP ke klien. Nah, ini yang dimaksudnya adalah penyedia layanan pool IP, yang dimana pool IP tersebut semisal di sini terdapat 192.168.88.2 dan sebagainya. Kemudian dikirimkan kepada penerima layanan IP dari DHCP server yang dinamakan DHCP client. Kemudian DHCP client itu adalah untuk penerus layanan dari server ke klien. Seperti ini contoh pada yang sudah saya terangkan di sini ya teman-teman. Jadi DHCP relay itu memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Kemudian untuk DHCP kerja. Jadi DHCP kerja itu bisa disebut dengan proses DORA, yang dimana DORA itu singkatan dari Discover, Offer, Request, dan Action. Seperti teman-teman yang ketahui sebelumnya, bahwasanya ketika kita merequest IP dari DHCP client atau klien, kita pastikan ketik untuk perintahnya seperti IP DHCP pada CPP IP. Maka itu akan keluar ada output dengan kriteria DORA ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pembagian pertama adalah discover, yang dimana seperti contoh ada komunikasi di sini seperti server di mana ya. Nah, untuk yang keduanya itu adalah offer, yang dimana unicast tersebut yang berkomunikasi sebagai aku punya address nih ABCD, mau nggak? Kemudian kita bisa merequestnya dan broadcast seperti contoh, mau minta address lengkapnya dong. Nah, untuk yang terakhirnya ada action, yang dimana ini adalah meng-ACC unicast dan komunikasi oke, silahkan. Nah, itulah cara kerja pada DHCP client, DHCP-nya ya teman-teman. Baik, masih di pembahasan bab ini, kita akan mengenai ke ARP, yang dimana ARP konsep ini adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, yang dimana digunakan untuk mapping IP address ke layer 3 dan MAC address layer 2, yaitu untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Kemudian ARP bekerja secara dynamic otomatis, maka semua interface memancarkan ARP enable atau aktif, dan dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Nah, untuk selanjutnya ARP table, yang dimana ARP table ini harus keadaan on ya teman-teman, yaitu untuk berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang koneksi ke router IP ARP. Nah, inilah ARP listnya, yang dimana sebelah kiri saya ada IP address yang digambar ini, kemudian pertengahannya adalah MAC address, dan yang ke kanannya adalah interface. Nah, itulah pembahasan yang sudah saya jelaskan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di bab selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.